Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizalita Ramadina, NIM 202101010407. Prodi saya Prodi PGMI semester 5. Dalam mata kuliah pembelajaran seni budaya dan prakarya di kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Langsung saja pada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya lintasan lari. Sedangkan dalam istilahnya yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari semester pertama atau semester awal hingga semester akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kurikulum, yang pertama ada eksploitasi ilmu pengetahuan, ada perubahan dalam masyarakat, ada pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar, pandangan intelektual yang berubah, dan ada pembebasan sebagian wilayah dunia dari penjajahan. Ini dia timbalan perkembangan kurikulum di Indonesia. Lihat di setelah ini ya. Ada perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 47, ada rencana pembelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1964 atau tahun 64 ada rencana pendidikan sekolah dasar, dan pada tahun 68 ada kurikulum sekolah dasar, dan pada tahun 73 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan yang biasa disebut PPSP, dan ada pada tahun 75 ada kurikulum sekolah dasar, dan pada tahun 1984 memakai kurikulum 84, ada pada tahun 1994 pakai kurikulum 94. Dan pada tahun 97 ada revisi kurikulum 94. Dan 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disebut KBK. Dan pada tahun 2006 memakai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disebut KTSP. Dan pada tahun 2013 memakai kurikulum 2013, dan pada tahun 2022 sudah memakai kurikulum merdeka yang sudah diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4, kelas 2, dan kelas 5. Pada tahun 2003 nanti sudah diterapkan semua kelas di SD, SMP, SMA juga. Di sini ada mengapa kurikulum kerap berubah. Kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Yang pertama ada rencana pelajaran 47. Yang pertama ada perubahannya orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Itu ada mulai diterapkannya pada tahun 1950. Isi kurikulumnya daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis-garis besar pengajaran. Terus ada mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan otak. Yang kedua ada rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Ada silabus mata pelajaran yang sudah jelas. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum tahun 64, rencana pendidikan sekolah dasar. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa kasar, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional dan praktis. Setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praktis siswa dalam masyarakat. 5 kelompok bidang studi ada moral, kecerdasan, emosional, artistik, perigelan, keterampilan, dan jasmani. Oke, sampai 3 saja saya jelaskan tentang kurikulum. Nah, setelah ini saya akan tampilkan foto-foto pada tahun kurikulum tahun 68 sampai 2013.
Kesimpulannya yaitu ada pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, 1975, 1984, 1994, tahun 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.